Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengawali pelajaran dari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mengawali pembelajaran ini, mari kita bacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Rafa, Alzina, Arinal Jana, Bagus Ilmur Rahman, Cinta Okta Oliviana. Alhamdulillah semua berangkat dan sehat semua ya. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Di kelas ini ada enggak yang sudah tahu sifat-sifat Allah Ta'ala? Yang pertama, yang pertama sifat wajib Allah Ta'ala. Yang kedua, sifat muhal Allah Ta'ala. Yang ketiga dari sifat jaiz Allah Ta'ala. Ternyata kelas ini sudah pada tahu. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala itu ada tiga. Yang pertama tadi apa? Sebelum kita mempelajari mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala, Bapak dulu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah mengikuti pelajaran peserta didik diharapkan memiliki kompetensi berikut. Yang pertama, dapat menjelaskan pengertian sifat wajib Allah, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah, dan sifat jaiz Allah Ta'ala. Yang kedua, dapat menyebutkan sifat-sifat wajib dan jaiz Allah Ta'ala. Yang ketiga, menyebutkan sifat wajib Allah, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah, dan sifat jaiz Allah Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ke materi. Sifat wajib Allah Ta'ala. Pengertiannya yaitu sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang harus atau pasti ada pada Allah Ta'ala. Jadi sifat wajib ini harus ada atau pasti pada Allah Ta'ala. Pasti ada pada Allah Ta'ala. Karena Allah merupakan Tuhan yang sempurna dan kesempurnaannya tergambar dari sifat-sifatnya. Yang kalian tahu sifat wajib Allah Ta'ala ada berapa? 20. Sekarang saya perlihatkan. Ada 20. Yang pertama, wujud ada. Jadi Allah Ta'ala ada wujudnya. Contohnya apa? Kalau Allah Ta'ala itu ada, contohnya adanya alam semesta ini. Jadi alam semesta ini beserta isi-isinya pastilah ada yang membuat. Tidak mana mungkin kalau tidak ada yang membuat. Ada alam semesta ini pastilah ada yang membuat, yaitu wujud kalau adanya Allah Ta'ala. Yang kedua, kidam, yaitu terdahulu. Jadi Allah Ta'ala itu sudah ada terdahulu daripada makhluk-makhluknya. Jadi sudah ada daripada makhluk-makhluknya, sudah terdahulu. Jadi Allah Ta'ala sudah ada dahulu daripada makhluk-makhluknya. Nah, contohnya makhluk-makhluk Allah itu apa
saja makhluk Allah Ta'ala? Alam semesta, ya, galaksi, langit, bumi, nah, itu contoh makhluk Allah Ta'ala. Jadi semua itu yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Yuk. Yang kedua, bakoh atau kekal. Nah, jadi Allah Ta'ala itu kekal, tidak rusak, tidak seperti makhluk-makhluknya, manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya. Itu semua tidak kekal karena manusia, hewan, tumbuhan semuanya pasti akan mati atau meninggal dunia dan rusak, tidak kekal. Nah, dulu kita mengingatkan kisah makhluk dari Allah Ta'ala, namun dia mengaku-ngaku menjadi seorang Tuhan. Siapa itu? Fir'aun, yaitu makhluk, namun dia mengaku-ngaku menjadi seorang Tuhan. Dia menganggap dirinya Tuhan dan menganggap dirinya kekal, padahal dia hanya seorang makhluk. Dan pada akhirnya Fir'aun pun meninggal dunia terhempas di Laut Merah karena sedang mengejar Nabi Musa. Jasadnya diabadikan untuk apa? Sebagai pengingat manusia yang lain bahwasanya makhluk Tuhan itu tidaklah kekal. Kita lanjutkan yang nomor 4. Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah Ta'ala memang berbeda dengan makhluk-makhluknya. Jadi Sang Pencipta berbeda dengan yang diciptakan, ya kan? Kalau dulu rusak, gampang kamu tidak kekal. Allah Ta'ala jadi berbeda. Oh, ada yang mengaku menjadi Tuhan, berarti dosanya nanti tidak terampuni. Itu contohnya. Nomor 5, yamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Allah Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun, apalagi bantuan dari makhluk-makhluknya, karena Allah Ta'ala itu berdiri sendiri. Beda dengan kita semua makhluk atau manusia, butuh bantuan dari orang lain. Bahkan ketika kita kesusahan, ketika kita tidak punya uang, kita nanti membutuhkan temannya, ya, pinjamlah temannya. Ya. Ketika kita sakit juga kita membutuhkan dokter atau perawat untuk merawat kita. Nah, kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita ditakdirkan menjadi makhluk sosial, harus ada bantuan dari orang lain. Kita harus serawung atau kumpul dengan teman-temannya, tidak bisa berdiri sendiri karena harus ada bantuan dari orang lain. Kita lanjutkan. Wahdaniyah, Maha Esa. Allah itu Esa, satu, Maha Esa. Ada juga yang ketujuh, Qudrat, berkuasa. Jadi Allah Ta'ala berkuasa, ya, pengen apa saja atas kuasa Allah. Contoh, kita akan membagi kelompok membahas sifat wajib Allah Ta'ala. Nanti saya bagi menjadi 6 kelompok saja, 6 kelompok, ya. Membahas yang pertama sifat nafsiyah, terus yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat maknawiyah, yang kelima sifat muhal Allah Ta'ala, yang keenam sifat jais Allah Ta'ala. Oke, sekarang kita mulai berhitung dari pojok sini, 1 sampai 6, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan mengelompok menurut nomornya tadi. Oh, dulu. Oke, sekarang kelompok 3. Siapa kelompok 3? Sifat mahali atau mahali dalam bahasa Arab artinya adalah arti. Adapun secara istilah sifat mahali adalah sifat yang dapat diwujudkan melalui ambil jihad dan dapat diwujudkan melalui ambil jihad. Sifat mahali ada 7, yaitu kota, biladar, kaya, samar, kasar, penjalan. Berikut penjelasan masing-masing. Kota secara bahasa artinya kuasa. Biladar secara bahasa artinya kerja. Ilmu secara bahasa artinya mengetahui. Ayat secara bahasa artinya hidup. Sama secara bahasa artinya benar. Bahasa secara bahasa artinya melihat. Dalam secara bahasa artinya berkata. Kita sekarang kesimpulannya. Ya, kesimpulannya kita semua harus mempelajari sifat-sifat wajib Allah Ta'ala agar kita semua lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dan menjauhi